Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, teman-teman, hari ini tanggal 24 Mei 2022, teman-teman. Hari ini ada rilis suku bunga. Ya, hari ini ada rilis suku bunga, teman-teman, jam 3.30 tadi, ya. Keputusan suku bunganya adalah realisasinya tetap ya, 3,5. Dengan demikian, sampai saat ini belum ada kenaikan suku bunga di Indonesia dan kita bisa ngelihat untuk IHSG-nya bergairah lagi saat ini, teman-teman. Ya, walaupun nggak naik lebih tinggi. Dan juga tadi kita lihat untuk saham-saham leader perbankan, teman-teman. Saham-saham leader perbankan tuh hari ini banyak yang naik lagi, teman-teman. Ya, walaupun nggak semuanya big cap banking, nggak semuanya naik, ada yang kenaikannya berlanjut, ada yang ketemu resistan terus dia balik lagi seperti itu. Baik, saya akan kupas lebih detail di video saya kali ini. Jangan lupa teman-teman ya untuk ngikutin terus video saya dari Surya MS Trade. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya. Bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading, jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Oke teman-teman, suku bunganya tetap, IHSG mampu bertahan dan kita lihat tadi saham-saham bankingnya banyak yang naik teman-teman. Oke, kita akan tengok dulu pergerakan dari IHSG-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kondisi ini kita bisa ngelihat bahwa saat ini IHSG masih DRS atau dalam rentang yang sama dengan kemarin ya teman-teman. Jadi rentangnya sama dengan kemarin ya. Ya nggak sama persis tapi intinya ya di situ-situ aja seperti itu. Dari support ke resistan. Support yang terpetakan adalah di sekitar 6.800 ya, 6.800 yang paling mudah aja ya, 6.800. Kemudian di bawahnya ada 6.700-an, 6.700-an di bawah. Tapi itu support kedua setelah yang sekarang ini. Jadi support terdekat adalah 6.800, support kemudian di 6.700. Dan untuk resistannya ini ada di sekitar 6940-an teman-teman. High-nya hari ini 6940 sampai di sekitar high-nya kemarin 6975. Itu adalah untuk resistannya dari IHSG ya. Kalau kita lihat dalam big picture-nya secara tren IHSG juga masih sangat bagus. Oke teman-teman, sekarang kita akan lihat penggerak indeks ya. Kita bisa ngelihat banking big cap-nya hari ini bermain cantik teman-teman. BRI ya, Bank Mandiri, ada BNI bermain cantik semuanya juga. Terus kemudian GoTo tadi juga sempat bermain di berapa ya, GoTo itu sempat naik, sempat high-nya di 312. Saya masih trading GoTo teman-teman ya, saya masih trading GoTo. Oke, terus kemudian di sini ada MDKA juga naiknya kenceng ya. MDKA ini bolak-balik saya bahas. Ini leader, bukan leader. Ini saham masuk dalam saham penggerak indeks yang mana ini pergerakannya memang menarik ya. Terus kemudian ada apa lagi ini? Yang lainnya sih ya secara umum tidak ada yang signifikan turunnya. Jadi kenaikan IHSG cukup ringan ya, walaupun naiknya nggak tinggi-tinggi amat. Tapi sebenarnya dengan adanya GoTo ya, Arto seperti itu, kemudian buka, tapi buka enggak ya, buka di bawah ya. Dengan adanya debutan baru yang ya cukup atraktif pergerakannya ini, sebenarnya indeks kita jadinya mudah naik, mudah turun seperti itu. Jadi jangan heran kalau IHSG-nya ya tiba-tiba 1% lebih seperti itu ya, karena memang ada debutan baru yang pergerakannya juga atraktif. GoTo ya, Arto ini juga belum lama seperti itu. Terus kemudian ada saham-saham ringan lainnya ya, ada MDKA seperti itu yang ya pergerakannya juga tentu akan memberikan dorongan pada IHSG.
Nah, terus untuk yang memberatkan di IHSG sendiri saat ini ada BCA, BCA-nya naiknya tapi closing-nya turun ya. Terus kemudian ada Unilever dan Bian, ada EMTK juga, EMTK masih turun. EMTK kemarin sempat masuk, saya keluar lagi teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, berikutnya kita lihat dulu untuk indeks regional itu untuk Asia ini banyak yang turun sih, cuman kalau Hang Seng ini turun 300-an ini masih biasa hitungannya seperti itu karena lebar memang ya ininya. Untuk Eropa per tanggal 24 sore ini dia merah ya. Kemudian untuk Amrik tadi malam oke pergerakannya. Kita tengok dulu di sini di saat ini kan lebih jelas untuk pergerakannya. Nah, ini chart bursanya ya. Ini adalah Dow Jones tadi malam memang dia up ya. Dow Jones memang tadi malam dia up tapi ya dia masih downtrend ya. Jadi up-nya Dow Jones itu ya memang masih downtrend seperti itu. Nasdaq juga sama, SP500 juga sama seperti ini. Terus kemudian ini Hang Seng-nya, Hang Seng juga masih downtrend juga. Nikkei masih downtrend juga ya teman-teman. Ini composite. Nah, indeks kita sebenarnya masih oke ya. Terus kemudian di Eropa. Nah, Eropa ketemu resistan dari kemarin ya cukup sering di situ-situ aja. Ini sama juga. Jadi secara ini regional di luar sih sebenarnya memang nggak begitu bagus. Ya, indeks kita aja, kita fokus ke indeks kita aja sebagai patokan pergerakan dari indeks kita ya. Terus dengan komponen indeks yang ada saham-saham yang tadi ya, saham-saham yang gerakannya juga saham-saham debutan baru yang bergerakannya dia cukup atraktif membuat IHSG juga mudah naik, mudah turun seperti itu. Oke, kemudian untuk berikutnya adalah harga komoditas, teman-teman. Ya, di sini komoditasnya ini secara umum masih up semua, teman-teman. Memang sektor komoditas ini hangat banget sekarang ya. Nah, kita bisa ngelihat untuk ini harga oil ini kisarannya dia masih di 110-an. Jadi masih tinggi juga ya. Nih, harga minyak itu masih tinggi juga, 109-an seperti itu. Kemudian ada coal. Coal juga tinggi di kisaran 400-an. Tinggi ini harganya, teman-teman. Natural gas ini malah ngetes resistan. Jadi nanti teman-teman bisa ngelihat bahwa saham perusahaan gas kita juga kenceng larinya ya. Kemudian ini emas juga ini cenderung naik lagi teman-teman ya. Emas naik, palm oil cenderung naik. Ini rata-rata memang harga komoditas ini naik semua. Ini nikelnya aja yang masih turun ya. Metal-metal masih turun seperti itu. Oke, baik teman-teman, itu tadi adalah untuk indeks regional dan harga komoditas. Nah, sekarang untuk pergerakan sektor teman-teman. Pergerakan sektor closingnya ya, closingnya kita cek dulu pergerakan sektor closingnya. Nah, di sini saya menggunakan menu nih teman-teman. Jadi teman-teman pengguna Mirai bisa menggunakan menu 0153. Banyak yang nanya, Pak, untuk melihat sektor pakai apa? 0153. Silakan dimasukkan nih 0153 di atas ini ya. 0153. Ini real time ya teman-teman, ini real time artinya berubah-berubah terus. Nah, ini closingnya saya lihat langsung saya urutkan terbesarnya. Ini indeks ini memang banyak sekali indeksnya yang hijau. Ya, ini banyak sekali indeksnya yang hijau seperti ini. Kalau kita urutkan seperti ini. Tetapi ini bukan patokan bahwa saham-saham anggotanya nanti saham-saham yang biasa saya bahas enggak. Ini cuma saya menunjukkan bahwa sektor-sektor inilah yang real time bergerak. Nah, di sini teman-teman bisa melihat mana yang chart pergerakannya paling tinggi. Ini adalah sektor transportasi. Ya, teknologi hari ini turun. Hari ini turun, bisa dilihat komponennya nanti. Nah, ini transportasi masih bergerak. Ini grafik seperti ini, histogram seperti ini membuat teman-teman cepat untuk melihat. Apalagi yang tinggi ini juga sektor BUMN. Ya, saham-saham BUMN hari ini banyak naik. Teman-teman bisa melihat perusahaan gas, BUMN, semen-semen ya, terus kemudian konstruksi juga banyak yang bergerak. Oke, kita lihat dulu sekilas ya. Stok indeksnya yang paling banyak bergerak itu adalah IDX Trans, kita klik. Sektor transportasi dan logistik ini sahamnya ini adalah ada aksi tapi saya jarang bahas ya. Temas SMDR ya. Ini sekilas saja nggak saya bahas chartnya ya. Terus kemudian sektor berikutnya
Itu oke, sebentar. Sektor berikutnya itu adalah BUMN. Nah, ini saham-saham BUMN. Apa aja sih saham BUMN yang hari ini bergerak? Nah, kita bisa ngelihat ini perusahaan gas ya. Perusahaan gas kenceng hari ini PTBA, Adikarya, PTPP, dan teman-temannya. Nanti di bahasan saya di bagian bawah itu kelihatan memang saham-saham yang outstanding pergerakannya hari ini memang perusahaan gas, PTBA seperti itu ya. Teman-teman, memang saham-saham itu per hari ini pergerakannya lagi kenceng. Nah, teman-teman bisa ngelihatnya cara seperti itu. Terus kemudian BUMN 20 sebenarnya ini adalah indeks, teman-teman. Artinya bisa jadi saham satu dengan lainnya itu apa ya? Intersection seperti itu. Misalkan saham A bisa masuk indeks 1, indeks 2 seperti itu. Ini kita lihat untuk saham energi, pasti ini Pegas masuk ya. Oh enggak, ini beda kriteria ya. Di sini saya nggak tahu kriterianya. Ini namanya indeks ya teman-teman. Ini ADMR nih naik 3, AIMS. AIMS itu saya jarang bahas. Ya ini kecil ya, kita skip. Kalau market cap-nya kecil, kita skip. Kemudian basic industry, kita lihat sahamnya apa aja. Ini Astra harusnya masuk sini. Oke, saya skip aja. Saya nggak tahu ininya ya. Penggolongan indeks seperti apa. Ini ESA sedikit. Saya intinya nggak akan terlalu detail di indeks ya. Tapi lebih ke sektoral lah seperti ini. Ini bukan sektoral, ini adalah indeks ya. Jadi ini untuk ngelihat real time teman-teman, kalau ngelihat tuh apa sih yang lagi gerak seperti itu ya, pakai ini di refresh, ketemu IDX Trends misalkan, baru teman-teman langsung di sini IDX Trends sahamnya apa, teman-teman buka seperti itu ya. Oke teman-teman. Oke, kalau tadi adalah real time indeks yang bergerak teman-teman, real time indeks yang bergerak. Oke. Sekarang saya akan sampaikan beberapa sektor atau beberapa saham yang hari ini bergerak. Ini fungsinya adalah untuk teman-teman yang nggak sempat untuk ngelihat ya. Untuk nggak sempat untuk ngelihat, itu saham yang bergerak itu bervariasi teman-teman. Ini ada BNI, kemudian ini yang paling utama aja ya di masing-masing sektor, ada BNI, kemudian Arto perlawanan cukup bagus sebenarnya hari ini. Kemudian ICPB ya, AMSP cukup oke ya. Terus kemudian Pegas tuh breakout ya. Kemudian ada sawit, ada SSMS, CSRA, Gosco Plantation. Kemudian ada PTBA, teman-teman ini sekilas saja saya bacakan dulu, ada PTBA. Kemudian apa lagi ya catatan saya itu, Indosemen sama SMGR teman-teman. Kemudian ERA sedikit ada upside, silakan dibuka nanti. Terus kemudian sektor-sektor farmasi itu ada AGII, Mika, dan Silo itu masih melanjutkan kenaikannya ya. Ya itu adalah simpulan teman-teman. Itu adalah simpulan. Saya akan bahas secara detail berikutnya. Oke teman-teman, tadi bahasan secara simpulan, sekarang detail yang agak cepat ya, biar tidak bosan seperti itu. Saham banking sekarang, saham banking ini ya teman-teman, hari ini saya bisa ngelihat adanya geliat di saham-saham banking. Ya, di mana kita bisa ngelihat big cap banking hari ini bergerak. Kita lihat hari ini tanggal 24, ini tanggal 24 Mei, jam 3.30 tadi ada keputusan suku bunga. Di mana keputusan suku bunga ini, suku bunga yang ada di Indonesia masih, suku bunga dasar di Indonesia masih di 3,5 ya, masih di 3,5, di mana tidak ada kenaikan ya seperti itu. Suku bunga kredit juga sekitar 4,25 ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini di Economic Calendar Indonesia, keputusan suku bunga adalah tetap. Nah, kita bisa melihat di berita ya, coba. Ada kok beritanya tadi bahwa suku bunga di Indonesia tetap ya. Ya intinya kita ngelihat ini aja juga nggak apa-apa sih, ngelihat laporan dari rilis ini. Ini juga valid juga ini dari Economic Calendar ya. Jadi realisasi dan sebelumnya berapa seperti itu. Kalau yang belum kan yang ada di bawah. Ini besok, yang besok tanggal
27, sekitar 27 nih jumlah uang beredar seperti itu. Nah, PMI manufaktur global, inflasi tanggal berapa nanti? Inflasi tanggal Juni 3,47 seperti itu. Ya. Itu cuman tambahan informasi aja. Jadi intinya untuk saham-saham perbankan ini sepertinya masih mendapatkan angin segar ya, teman-teman. Ya walaupun tadi saya lihat banyak yang naik menembus resistan, tapi nggak semuanya ya teman-teman. Yang paling leader tetap BNI ya. Ini yang paling leader pergerakan tetap BNI ya. Dia bisa ngelewatin 50 retracement. Sedangkan untuk Bank Mandiri itu dia ketemu resistan tapi balik lagi. BRI cukup oke. Kenaikannya dari 43 ke 4460. Ini mantep juga ya pergerakan BRI. Sedangkan BCA ini juga malah shooting star ya. Shooting star, ketemu resistan dia shooting star. Jadi nggak semuanya bagus pergerakannya. Nah kalau seandainya misalkan BCA ini hari ini bisa closing di high-nya hari ini, saya yakin IHSG-nya kenceng nih naiknya. Oke, kalau yang lainnya itu nggak ada teman-teman, pergerakannya secara umum sih sama ya. Ketemu ada yang masih turun, ada ketemu resistan seperti BJBR. Nah BTPS ini sudah ketemu support dan ya sepertinya udah mulai ada perlawanan teman-teman. Bagi penggemar BTPS silahkan di pantau lebih detail ya sendiri. Nah kemudian untuk Arto teman-teman ya walaupun ketemu 38 retracement kemarin terus terkoreksi, hari ini memang dia sempat di 75 teman-teman. Terus dia naik lagi, sayangnya ini doji. Jadi untuk Arto ini butuh konfirmasi besok. Nah Arto ini saya masih trading terus ya di Arto teman-teman ya karena memang pergerakannya lebar dengan saya multi layer money management, jadi belinya itu bertahap-bertahap seperti itu. Saya masih trading di Arto teman-teman. Nah secara umum untuk bank digital lainnya sih nggak ada yang menarik ya. Beberapa seperti bank yang kemarin bagus sebenarnya, terus hari ini dia naik tinggi tapi closingnya tuh turun lagi. Ini kan sempat di 2200-an ya bank. Kita lihat bank ini sempat di 2200 high-nya. Terus closingnya turun. Kemudian itu ada apa lagi? Kalau yang lainnya itu benar-benar nggak bergerak teman-teman. Jadi ya memang fokus kita hanya ke barang-barang yang bergerak ya. Maksudnya kalau saya sih kalau banking pilih-pilih ya big cap banking aja. Kalau misalkan digital ya paling Arto aja yang memang berada di saham-saham di kumpulan saham penggerak indeks. Bevin pun akhirnya terkoreksi ya. Bevin pun akhirnya terkoreksi. Nah kemudian Astra teman-teman, untuk Astra Internasional ini masih ketemu resistan ya. Yang menarik kalau Astra itu hanya Astra sama United Tractor-nya sama-sama ketemu resistan. Kalau Auto SMGR ini ya kita skip aja. Jadi yang menarik Astra Internasional masih ketemu resist, Astra United Tractor-nya juga masih ketemu resistan. Nah, kemudian untuk saham konsumer nih secara umum turun kecuali ICBP dan HMSP. Lainnya turun ya. Entah itu ketemu resistan seperti itu. Ini seperti Garuda Food. Mayora juga ketemu resistan masih belum mampu. Nah, Indofood malah break ya, teman-teman. Indofood break. Supportnya seperti ini. Kalau teman-teman ngelihat seperti ini langsung saja ditarik supportnya dia ya dari sini. Nah, seperti ini. Dalam tren naik ini ketemu support di 23, hari ini jebol ya 6.350 dan juga sekaligus jebol dari MA 200 ya di kisaran 6.330 teman-teman. Maka ada support di 6230 untuk Indofood ya. Terus kemudian ACS berada di support ya. Kemudian Unilever ya, Unilever di dalam daily-nya akhirnya dia juga retracement. Namun demikian sampai di 23,6 ditarik lagi. Ya, jadi kembali lagi ke area ya tembus sih teman-teman, tembus dari support candle sebelumnya di kisaran 4860. Ya ini aja lah. Bagi teman-teman yang punya harga bawah ya mungkin agak santai. Kalau kemarin belinya jangan di konsol area ini kan repot sebenarnya. Kita ngebeli di konsol area ini repot karena kalau dia harusnya belinya ketika ngebreak seperti itu. Kalau masih konsol itu ya
sabar-sabar aja seperti itu. Apalagi kalau dia break seperti ini, ya kalau harganya terlalu tinggi lebih baik teman-teman lepas dulu, nanti di cover di bawah. Ini sepertinya sektor ini masih menarik ya Unilever. Buktinya juga belum sampai di supportnya ini udah digas lagi seperti itu. Kalau Kino break support juga Kino ya. Seperti itu aja untuk consumer secara umum turun, retracement kecuali CPB, HMSP dan juga Unilever masih cukup oke. Nah, kemudian untuk energi teman-teman, ini Elsa Medco ini masih ketemu resistan. Ya, Elsa Medco ini masih ketemu resistan. Untuk Akra masih retracement nih, masih mencari supportnya ya. Ya walaupun masih menolak turun ya. Sementara area supportnya masih di 1000-an. Nah, yang bagus adalah perusahaan gas. Perusahaan gas ini ya memang harga gas dunia kan kenceng ya. Terus kita coba tarik. Dia break teman-teman hari ini. Perusahaan gas breaknya dengan volume ya luar biasa. Breaknya dengan volume. Nah, weekly-nya dari Pegas itu dia ketemu resistan. Weekly-nya cantik sekali, dia bisa jebol di atas MA 200 weekly. Ya. Terus ketemu resistan 78,6 retracement di sekitar 1700. Overall Pegas oke, tapi saya nggak punya barangnya teman-teman. Sayangnya itu. Oke, kemudian sawit ya teman-teman. Kita lihat saham sawit. Saham sawit itu untuk Astra Agrolestari ini masih terkoreksi sampai support di 38,2 ya. L-shape-nya ini retracement juga masih terkoreksi juga ya. Yang menarik adalah SSMS. Nah, dia belum break sih, tapi udah ngetes seperti itu. Memang ini pergerakan juga cukup beda teman-teman. Ini cukup kenceng juga nih SSMS ini. Ya 3 sih biasanya L-shape, Astra Agrolestari, SSMS. Nah, kemudian CSRA ini juga lanjut naik. Terus kemudian ada Gosco Plantation. Kalau yang lainnya sih biasa aja ya, saya skip aja. Nah, untuk saham coal teman-teman, ini beberapa masih dalam rentang yang sama seperti Harum ya. Doit ini turun teman-teman. Coba dilihat di browsing-browsing apakah ada laporan keuangannya dia turun ya. Saya nggak sempat ini sih, nggak sempat browsing-browsing. Cuman ya kenapa dia turunnya dalam seperti ini ARB? Ya ini sih pergerakannya menarik sih teman-teman. Doit ini memang volatilitasnya tinggi. Jadi ya kalau sekarang ARB seperti ini ya waspada aja. Biasanya sampai berapa kali ARB baru mulai ada perlawanan baru masuk kalau saya seperti itu. Kemudian Indo Tambang Raya ini ketemu resistan juga. Nah, hati-hati juga kalau dia ngebreak seperti PTBA teman-teman. Ya. Ini secara indikator sih semuanya masih oke ya untuk Indo Tambang Raya. Adaro ini ketemu support ya. Nah, PTBA ini yang ngejos. Ya, ngejosnya dengan dorongan volume. Untuk PTBA ngejosnya dengan dorongan volume. United Tractor ketemu resistan ya. Kemudian Indika juga retracement ya. Petrosi ini masih dalam rentang sama dengan kemarin-kemarin. Nah, ini MBSS. MBSS dia ketemu resistan. Saya memang bahasnya sekilas gini teman-teman, ya nggak usah terlalu menjelimet habis waktu. Toba setelah ketemu 50 retracement dia kembali lagi. MBAP masih retracement, KKGI kemarin saya bahas KKGI sama TCPI ya, saya kasih bintang. KKGI ini sih masih menarik ya pergerakannya. Dia dalam tren naik kemarin memang sampai 50, sudah sempat naik lagi tapi dia ya masih ngetes support ya di 38. Nah, yang menarik adalah TCPI. Nah, TCPI kemarin kan saya sampein teman-teman kan, saya bahas ini juga dia break dari resistan supportnya. Resistan maksudnya, resistan dari tren lain yang saya bikin ini. 93 sekian dia ngebreak. Ini kemarin kan saya bahas ya, berapa hari yang lalu. Nah, kemudian saham-saham metal ada perlawanan lagi nih untuk Antam teman-teman. Walaupun kemarin terkoreksi setelah ketemu 50 retracement turun, dia nyampe ke 38 retracement kemarin, hari ini dia rentang 38 sampai 50. Jadi istilahnya melawan lagi seperti itu.
Kalau Inco sama juga sih, dia terkoreksi. Kita lihat dari yang paling kecil ini aja nih, koreksinya Inco itu ya. Nah, koreksinya nih masih di bawah 23. Ya, support berikutnya dia di 38 sih, teman-teman. Ini hari ini rentangnya sempit ya, di 7660 sekian. Tins juga oke ya. Upside-nya oke. Tins ini kenapa masih naik ya? Kalau secara teknikal memang dia targetnya ada di 1840 ya. Kalau Antam kan udah kecape kemarin. Kalau Tins belum. Yang biru itu, teman-teman. Nah, MDKA dia ngetes 50 retracement berapa kali, akhirnya dijebol hari ini. Jebolnya dengan volume nggak? Nah, volumenya sih biasa. Memang ini barang tradingan aja, teman-teman ya. Sering banget saya bahas ini barang dari ketiga saham metal, dari keempat saham-saham terkait metal emas seperti ini, saya paling suka adalah MDK. Ini tradingan, teman-teman ya. Ini barang tradingan. Nah, kemudian untuk saham-saham telekomunikasi, teman-teman, ini masih belum menarik ya. Telkom masih disupport ya. Indosat nih masih cenderung turun ya. Excel juga, Friend juga. Ya, sementara kita skip. What happen dengan sektor telekomunikasi? Telekomunikasi memang saham lebaran ya. Setelah lebaran udah jadi kurang menarik seperti ini. Apakah kemarin mungkin ya kurang ramai seperti itu? Silahkan dicek. Bagi yang tahu silahkan komen. Atau mungkin ada something, silahkan komen. Saya secara teknikal aja, saya nggak sempat untuk lihat berita, teman-teman. Kemudian terkait oil related, ini masih dalam rentang yang sama, saya skip. Oh ya, ada yang nanya ESA, Pak ESA boleh masuk lagi? Boleh masuk nggak? Masih boleh masuk nggak? Ya, kalau kita ngelihat sih ESA tuh ya di situ-situ aja, dari kemarin di situ-situ aja. Ya. Oke, kita coba singkirkan Fibo yang ini, teman-teman. Nah, dalam tren dia turun ini, ya, dalam tren dia turun ini, coba kita lihat kekuatan naiknya di sini. Ternyata sebenarnya ESA ini dalam turunan ini dia mampu ngelewatin 50. Mampu nyentuh 50 walaupun nggak pernah bisa ngelewatin. Ini artinya apa? Artinya ya di sini kena take profit. Dan ketika kena take profit, dia akan mencari support yang ada di bawahnya. Di mana? Di 38,2 dan di 23,6. Dan sekarang posisinya dia masih belum bisa ngelewatin 38,2, teman-teman. Ya, artinya apa? Ya, artinya masih ranking, masih konsolidasi. Boleh masuk nggak? Kalau konsolidasi itu sabar-sabaran dan yang harus diperhatikan adalah bentuk dari konsolnya seperti apa. Dia ini seperti simetrik sih, teman-teman. Jadi peluang naik turunnya masih sama sebenarnya ke atas ke bawahnya. Dan biasanya sih kalau saya belum masuk kalau dia belum break. Ini sih peluang naik turunnya masih sama. Jadi ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk TPIA, teman-teman. TPIA ini ya jadi slowdown ya. Kalau nggak gerak ya udahlah. Ditonton aja lah, nggak usah di ini ya. Ditonton karena dia masih dalam konsol area seperti itu. Nah, kemudian hari ini konstruksi bergerak. Ada apa? Saya nggak ngikutin beritanya, teman-teman. Tapi apakah ini terkait dengan rencana dibangunnya pabrik di Batang ya, teman-teman? Itu yang kerjasama dengan Elon Musk. Silahkan teman-teman yang tahu komen. Ini waskita, saya sih bener-bener nggak ngikutin berita, ya. Tetapi saya kan ngelihatnya adalah dari running trade tadi waskita itu bergerak. Waskita, Adikarya, PTPP seperti itu. Nah, coba sekarang kita lihat deh Adikarya nih. Adikarya seperti ini, kita mengukur kenaikan dari si Adikarya ini. Contohnya ya. Kita cari tren terdekat aja. Ini banyak sekali trennya loh, teman-teman. Dari sini ke sini aja banyak tren. Kalau sebagai trader itu mencari tren terdekatnya dia. Kalau yang di sini 50 retracement udah disentuh. Jadi kenapa dia sedikit shooting star, closingnya turun? Karena di 706.95 itu 50 retracement. Jadi kuncinya kalau di 50 retracement Adi bisa naik, maka target berikutnya itu 50 retracement yang berikutnya ya, itu di 715. Kalau 715 bisa naik, target berikutnya itu ada di 744. Kira-kira seperti itu.
Adikarya, ya, Wika, sama. Wika ini juga sama, banyak sekali tren-trennya seperti itu. Saya contohin tadi di Adikarya aja, Waskita seperti itu. Nah, satu lagi yang menjadi patokan saya teman-teman, di antara ini Adikarya, Wika, PTPP, WSKT mana yang paling cepat? Kalau dilihat dari sisi, saya biasanya melihatnya dari sisi bid offer ya. Adikarya seperti ini, Adikarya bid offernya tipis, Wika lebih tebel, PTPP tebel ya, WSKT ya hitungannya tebel. Saya yang jadi patokan saya selain bid offernya yang saya cari yang tipis, biasanya lebih cepat. Juga parennya, teman, asingnya. Nah, di sini tadi saya posting pertama adalah Waskita karena saya lihat di sini asingnya lebih besar ya. Nah, teman-teman dilihat di kanan tuh asingnya lebih besar. Adikarya nih, Adikarya kecil, Wika kecil, PTPP kecil. Waskita yang besar ya. Nah, ini yang saya, kenapa saya postingnya tadi adalah Waskita. Tapi saya nggak punya teman-teman ya. Saya nggak punya karena saya hanya dapat feel aja seperti itu. Oke, terus kemudian teman-teman bisa juga patokan pada beta. Beta itu adalah sensitivitas terhadap pergerakan market lah seperti itu. Jadi kalau saya nggak bisa ngecek beta di sini terlalu lama kalau saya ngecek. Silakan teman-teman ngecek di Reuters. Itu saya ada video tentang beta teman-teman. Silakan cek di playlist saya tentang beta saham. Di mana itu saham-saham yang memiliki beta lebih tinggi dari 1, itu adalah saham yang reaktif terhadap pergerakan market. Ketika marketnya naik sekian persen, dia bisa lebih tinggi dari sekian persen tadi, seperti itu. Oke, kemudian untuk properti, teman-teman nih masih di dasar semua, teman-teman. Kecuali Asri ya, Asri sedikit ada upside, tapi sama juga ini model-modelnya dia. Nah, ini udah saya gambarin ya. Asri bisa ngelewatin 157 resistannya, resistan berikutnya 161, targetnya ada di 165, 50 retracement. Bukan berarti akan ke situ, tapi untuk waspadaan bahwa ketika nyampe di 50 retracement tuh biasanya orang pada take profit. Saya satukan, kemudian jalan tol ya, ini ya sedikit ada upside ya. Oke, seperti itu. Nah, saham BUMN kan hari ini banyak bergerak ya, konstruksi. Nah, biasanya juga semennya ikut bergerak. Nah, ini untuk semen sebenarnya udah bergerak dari 5 harian yang lalu. Lebih ya, 5 harian. Udah seminggu lebih nih, seminggu hari bursa lebih. Dan ini ada bau-baunya mau break, teman-teman. Nah, tinggal volumenya gimana nih. Sebenarnya volume kemarin kenceng ya, tapi nggak mampu ngebreak ya, karena kemarin kan juga marketnya nggak bagus juga yang kemarin-kemarin. Kita coba terusin yang ini kita tarik ke titik yang paling banyak dilewati. Nah, kira-kira di 10.460 indusemen breaknya. Kemudian SMGR ya, ini coba kita teruskan garisnya. Ini juga ada bau-bau mau break, tapi sekali lagi harus dilihat volumenya, teman-teman. Ini belum dicek volumenya ya. Ini masih long downtrend, jadi mesti hati-hati juga. Nah, udah break sih. Volumenya sih kurang ya. Jadi ya hati-hati aja lah. Hati-hati karena volume adalah bahan bakarnya tren. Kalau volumenya nggak ada ya trennya nggak jalan. Oke, kemudian saham-saham media ini sih masih seperti yang dulu, masih sama. MTK aja kemarin kan karena turun dalam saya beli, tetapi dia nggak kuat juga, saya lepas untung sedikit. Kemudian sekumpulan saham-saham yang biasa saya pantau, teman-teman ini juga masih belum kemana-mana, Saratoga ya, MTDL, IMAS nih masih belum, saya percepat aja. Asa ketemu resistan, Asa sempat saya masuk, saya take profit. Nah, terus kemudian era teman-teman bisa lihat nih sedikit ada upside, namun era kan sering balik arah juga. Same ya pelan-pelan naik, tapi hari ini sudah muncul doji, artinya ya butuh konfirmasi besok. Tapi saya rasa kurang menarik memang untuk Same saat ini ya teman-teman. Kemudian kita cek untuk grup LIPO. Grup LIPO hari ini
melemah lagi teman-teman, tetapi sempat tertrigger cross up EMA 35 ya. Ya LPPF aja ya. LPPF itu dalam tren besarnya itu hanya terkoreksi sampai 38. Ya, oke. LPCK terkoreksinya dia sampai 50 retracement. Oke, secara umum dia melemah ya, seperti itu. Kemudian saham-saham ayam nggak ada pergerakan ya, skip aja. Nah, untuk saham-saham farmasi teman-teman, dari kemarin kan cuma AGI, Mika, AGII, Mika, Silo, Care ya. Kita cek ya, AGII ya. AGII sebenarnya hari ini masih naik lagi, tapi dia ketemu 50 retracement. The power of 50 retracement teman-teman ya. Memang titik itu penting ya. Kalau barang naik sampai 50 retracement biasanya ada take profit. Nah, sampai 50 nanti dilihat besoknya itu dia mau turun lagi atau naik lagi. Kalau turun kita tarik Fibo turunnya untuk cari support. Kalau naik ya kita gunain Fibo yang sudah ada untuk resistannya ya. Kira sedikitnya ada candle pergerakan juga, tapi nggak menjamin dia akan bergerak. Saya hanya sampein aja itu bukan jaminan besok akan bergerak, tapi sedikit ada pergerakan seperti itu. Karena pergerakan tuh biasanya yang bagus adalah yang berlanjut. Kita kan baru tahu sehari seperti itu. Kemudian Mika. Nah, Mika luar biasa ya, teman-teman. Begitu naik terkoreksi sampai 50, ngegas lagi. Targetnya berapa ini? Coba kita bermain-main target. Kita bisa mencari target dengan Fibo juga kok. Di sini. Di sini, oke. Baru kita mainin extensionnya. Di 161 kita aktifin 261, 361, 423. Oke, jebret. Nah, disinilah memang 2970 tuh target Mika. Berikutnya sih ada target di 3314 Mika ya. Mbak Mika. Kemudian apa ya? Care itu dia terkoreksi lagi, teman-teman. Dia belum sampai 50 udah terkoreksi sih. Hill juga cukup oke tapi rapet ya. Nah, ini Siloam ya. Siloam nih juga ini kayaknya udah sampai 50. Kita hapus dulu ini ya. Dalam tren dia turun, kan dia mulai naik tuh. Kita lihat kenaikan ini sudah sampai di berapa. Ternyata kenaikannya hari ini udah ngelewatin 50 retracement 61. Tetapi karena nggak kuat, TP dan dia bertahan closingnya di 50. Ini sih memang kelihatan sekali di 50 retracement ini orang take profit. Tapi apakah semuanya take profit? Belum tentu. Kuncinya itu di besok ini untuk Silo ya. Oke teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Suku bunganya tetap, hari ini terlihat saham-saham bankingnya naik lagi ya, walaupun tetapnya kan hanya bulan ini, rilis bulan ini teman-teman. Bulan depan belum tentu tetap, karena setiap bulan kan ada rilis suku bunga. Seperti itu kan. Nah, jadi ya walaupun ini ya, walaupun tetap tapi terus borong saham bank banyak-banyak ya enggak. Belinya tetap pas koreksi. Dan ketika rilis suku bunga tetap ngegas, mungkin dijual dulu seperti itu. Market mungkin akan seperti itu, naik turun ya sampai sekitaran bulan September Oktober. Jadi sementara kita trading aja dulu. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.